Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karel Aditya Prayoga, absen ke-16, kelas 10 IPS 4, SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Di sini saya akan membahas materi tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Definisi jagat raya. Terdapat 4 orang ahli yang mendefinisikan jagat raya. Yang pertama, menurut Aristoteles. Menurutnya, jagat raya adalah suatu ruang yang tidak hanya meliputi satu lapis langit, akan tetapi meliputi 8 langit yang berada di atas bumi. Langit-langit tersebut menurutnya terdiri dari kristal yang tembus akan adanya cahaya. Yang kedua, menurut Galileo Galilei. Menurutnya, jagat raya adalah suatu ruang di mana matahari berperan sebagai pusat peredaran atau sebagai pusat alam raya. Yang ketiga, menurut Pilaus. Menurutnya, definisi jagat raya adalah pusat peredaran dari seluruh benda antariksa yang ditempati oleh pusat api raksasa melalui sistem yang membentuk lingkaran. Yang terakhir, menurut Pitagoras. Menurutnya, jagat raya adalah suatu ruang yang tanpa memiliki pangkal atau ujung dan terus-menerus bergerak melayang-layang. Selanjutnya, teori jagat raya mengembang. Teori ini diperkenalkan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Menurut hipotesisnya, jagat raya tidak diam, melainkan bergerak menjauhi pusat alam semesta. Hubble juga membuat suatu sistem klarifikasi untuk berbagai galaksi yang berhasil ia amati dan mengaturnya satu persatu berdasarkan jarak, bentuk, dan tingkat pencahayaannya. Dengan memerhatikan menurunnya emisi cahaya galaksi, ia melihat bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak saling menjauh dengan perbandingan jarak yang konstan. Semakin jauh suatu galaksi, maka akan semakin besar pula kecepatannya. Adapun teori-teori terbentuknya jagat raya, terdapat 3 teori yang akan saya bahas. Yang pertama, teori memampat dan mengembang atau the oscillating theory. Teori yang dikemukakan oleh Alexander Friedman pada tahun 1922 menjelaskan terbentuknya jagat raya oleh reaksi inti hidrogen dari peristiwa dentuman besar. Menurut teori ini, jagat raya tidak konstan, tetapi mengambang dari perkembangan reaksi inti hidrogen. Jagat raya mengalami proses mengembang terus-menerus, tetapi semakin lama menunjukkan gerak melambat. Semakin melambat gerak mengindikasi bahwa terdapat pengaruh gravitasi jagat raya. Pengaruh gravitasi ini menyebabkan jagat raya memampat atau mengalami penyusutan. Yang kedua, teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori keadaan tetap dikemukakan oleh Hermann Born, Thomas Gold, dan Fred Hoyle pada tahun 1948. Teori ini menjelaskan bahwa jagat raya selalu tetap dan dalam keadaan yang sama. Jagat raya tidak berawal dan tidak berakhir. Zat hidrogen senantiasa tercipta untuk menggantikan atom-atom hidrogen dari galaksi yang mengambang. Teori yang ketiga, yaitu teori dentuman besar atau the Big Bang Theory. Teori dentuman besar dikemukakan oleh Abel George Lemaitre pada tahun 1927. Teori ini menjelaskan jagat raya berasal dari ledakan suatu massa tunggal yang sangat padat dan panas. Energi yang sangat besar dihasilkan oleh massa ini menimbulkan ledakan yang menyebabkan serpihan ledakan menjauh dari pusat ledakan. Teori dentuman besar beranggapan bahwa materi hasil ledakan tidak terlempar ke ruangan di jagat raya, namun ruang mengambang dalam waktu tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929, bahwa jagat raya tidak bersifat statis. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu anggota-anggota jagat raya. Yang pertama ada galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri atas satu atau lebih benda yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya. Sebagai anggotanya yang bergerak mengelilingi secara teratur. Di dalam ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai sistem yang terdiri atas bintang-bintang, gas, debu yang amat luas, di mana anggotanya memiliki gaya tarik, menarik, atau gravitasi. Terdapat 4 jenis galaksi. Yang pertama, galaksi elips atau elliptical galaxy. Penampakan galaksi ini terlihat seperti elips. Galaksi yang termasuk dalam tipe elips ini mulai dari galaksi yang berbentuk bundar sampai yang berbentuk bola pepat. Struktur galaksi ini tidak terlihat dengan jelas.
Galaksi elips sangat sedikit mengandung materi antar bidang dan anggotanya adalah bintang-bintang tua. Contoh galaksi tipe ini adalah M87, yaitu galaksi elips raksasa yang terdapat di rasi Virgo, galaksi Fornax, dan galaksi Sculptor. Adapun ciri-ciri galaksi elips yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlihat seperti bola lonjong besar yang bersinar. Yang kedua, terdiri dari bagian pusat roda dan selubung di sekelilingnya. Yang ketiga, bentuknya agak pipih. Kerapatan bintang pada pusatnya tergantung pada masanya. Yang keempat, jumlahnya kurang lebih 20% dari semua galaksi yang diketahui. Yang kedua, yaitu galaksi tak beraturan atau irregular galaxy. Galaksi tak beraturan adalah tipe galaksi yang tidak simetri dan tidak memiliki bentuk khusus, artinya tidak memiliki bentuk spiral ataupun elips. Anggota dari galaksi ini terdiri dari bintang-bintang tua dan bintang-bintang muda. Contoh dari galaksi ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. 3. Galaksi berbentuk spiral atau spiral galaksi. Galaksi spiral merupakan galaksi yang paling banyak dikenal orang, mungkin karena bentuknya yang indah. Terdapat anggota galaksi spiral yaitu bintang-bintang tua dan bintang-bintang muda. Bintang-bintang tua terdapat pada gugus-gugus bola yang tersebar menyelimuti galaksi. Gugus bola adalah kumpulan bintang-bintang yang berjumlah puluhan sampai ratusan ribu bintang yang lahir bersama-sama dan mengumpul berbentuk bola. Bintang-bintang muda terdapat di lengan spiral galaksi yang berada di bidang galaksi. Bintang-bintang muda ini masih banyak diselimuti materi antar bidang, yaitu bahan yang membentuk bidang itu. Galaksi spiral berotasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada galaksi elips. Kecepatan rotasinya yang besar itulah yang menyebabkan galaksi ini memipih dan membentuk bidang galaksi. Besar kecilnya kecepatan rotasi pada galaksi spiral bergantung pada massa galaksi tersebut. 4. Berbentuk spiral berbatang atau barrel spiral galaksi. Pada galaksi ini terlihat di bagian ujung-ujung suatu pusat keluar lengan-lengan spiral galaksi sekitar 18% dari jumlah galaksi di jagat raya ini, berupa spiral-spiral ataupun spiral-spiral yang terpotong. Di antara keempat jenis bentuk galaksi tersebut, struktur yang paling sempurna ialah galaksi spiral, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai titik pusat sentral. Yang kedua, lingkaran bintang yang bergerak mengelilingi sentralnya. 3. Piringan lengan-lengan spiral yang mengelilingi sentralnya. Pada galaksi berbentuk elips, susunannya lebih sederhana. 1. Mempunyai titik pusat sentral. Yang kedua, mempunyai lingkaran bintang yang mengelilinginya. Galaksi-galaksi yang diamati dan dipelajari oleh astronom sejauh ini komposisinya sekitar 75% galaksi spiral, 20% galaksi elips, dan 5% galaksi tidak beraturan. Namun, ini bukan berarti galaksi spiral yang lebih banyak daripada galaksi elips. Sesungguhnya yang paling banyak di galaksi ini adalah galaksi elips. Jika diambil dari volume ruang angkasa yang sama, orang-orang akan menemukan banyak galaksi elips daripada galaksi spiral. Hanya saja galaksi tipe ini banyak yang redup, sehingga teramat sulit untuk diamati. Pembahasan yang kedua yaitu bintang. Bintang adalah bola plasma besar yang memancarkan cahaya ke seluruh alam semesta. Sementara hanya ada satu bintang di tata surya kita, dan ada miliaran bintang di seluruh galaksi kita. Dan secara eksponensial lebih banyak di miliaran galaksi di alam semesta. Adapun pengertian bintang menurut para ahli. Yang pertama, Sky and Telescope. Menurutnya, bintang adalah bola gas bercahaya. Sebagian besar terdiri atas hidrogen dan helium disatukan oleh gravitasinya sendiri. Yang kedua, Space. Menurutnya, bintang adalah bola plasma raksasa dan bercahaya. Terdapat miliaran dan mereka termasuk matahari kita sendiri. Yang ketiga, Encyclopedia Britannica. Menurutnya, bintang adalah setiap benda langit gas bercahaya besar yang bersinar oleh radiasi yang berasal dari sumber energi internalnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dari NASA.
Menurut NASA, bintang adalah objek astronomi yang paling dikenal luas dan mewakili blok bangunan galaksi yang paling mendatar. Usia, distribusi, dan komposisi bintang-bintang di galaksi melacak sejarah, dinamika, dan evolusi galaksi itu. Adapun ciri-ciri bintang, yang pertama kecerahan. Dua karakteristik yang menentukan kecerahan yaitu luminositas dan besarnya. Luminositas adalah jumlah cahaya yang dipancarkan oleh bintang. Ukuran bintang dan suhu permukaannya menentukan luminositasnya. Magnitudo bintang yang nampak jelas dan kecerahannya yang memperhitungkan ukuran dan jarak. Sedangkan magnitudo absolut adalah kecerahan sebenarnya yang terlepas dari jarak dari pengertian bumi. Yang kedua, warna. Warna pada bintang tergantung pada suhu permukaannya. Bintang lebih dingin cenderung berwarna lebih merah dan yang lebih panas cenderung berwarna lebih biru. Bintang-bintang di rentang tengah yaitu berwarna oranye seperti matahari kita. Bintang juga dapat memadukan warna seperti bintang merah oranye dan biru putih. 3. Suhu permukaan. Astronom mengukur suhu bintang pada skala Kelvin. 0 derajat skala Kelvin sama dengan mutlaknya sama dengan min 273,15 derajat Celcius. Bintang paling keren dan paling merah sekitar 2500 Kelvin, sedangkan bintang terpanas bisa mencapai 50.000 Kelvin. Matahari kita sekitar 5500 Kelvin. Yang keempat, ukuran. Para astronom mengukur ukuran bintang tertentu berdasarkan radius matahari kita. Jadi sebuah bintang yang memiliki satu jari-jari matahari akan memiliki ukuran yang sama dengan matahari kita. Contoh, bintang Rigel yang jauh lebih besar dari matahari kita berukuran 78 jari-jari matahari. Ukuran bintang bersama dengan suhu permukaannya akan menentukan luminositasnya. Yang kelima, massa. Massa bintang juga diukur dari matahari kita sendiri dengan satu sama dengan ukuran matahari kita. Misalnya, Rigel yang jauh lebih besar dari matahari kita memiliki massa 3,5 massa matahari. Dua bintang dengan ukuran yang sama mungkin belum tentu memiliki massa yang sama karena bintang dapat bervariasi dalam kepadatannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.